Doa kepada Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan sepanjang minggu ini. Kami sudah melewatinya Tuhan, bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami Tuhan. Kami percaya sama karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Untuk itu pagi hari ini Tuhan, izinkan kami untuk beribadah kepada-Mu saja. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau. Dan satu tujuan kami di tempat ini Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk beribadah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Kok kayaknya gak semangat ya? Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita semua adalah umat-umat yang berkemenangan. Amin. Saat pagi hari kita bangun, mungkin daging kita masih pengen tidur ya. Hari Minggu, hari libur, kita mau masih pengen tidur lebih lama lagi. Tapi kita bertekad bangun pagi, kita mau memuji Tuhan, kita mau datang bersama-sama di tempat ini. Kita menunjukkan bahwa kita adalah menang. Kita menang atas daging kita. Kita mau bangun pagi untuk datang di tempat ini bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sejenak mari kita turunkan kepala di hadapan hadirat Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita untuk kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk tubuh yang sehat, untuk tubuh yang kuat.
kasih Tuhan. Kami tetap mau memuji, menyembah Engkau selamanya dalam hidup kami. Dalam suka duka, dalam sehat, dalam sakit Tuhan, Kau tetap Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mampu tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan-Mu lebih lagi pagi ini Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Engkau hanya di dalam nama Yesus Kristus.
Kami siap memuji Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kayaknya kurang semangat ya. Saya kemarin habis sakit, saudara, masih rada oleng. Cuma saya harus semangat untuk memuji Tuhan. Masih saudara yang mau semangat? Amin. Kita mau semangat memuji Tuhan. Kita percaya ada satu sobat kita yang tidak pernah tinggalkan kita. Siapa namanya? Amin. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Ada satu sobat yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Haleluya. Hari ini mau dangdutan terus, kita mau goyang. Jangan kalah sama yang habis sakit, saudara. Kita mau goyang ke kiri dan ke kanan. Tuhan Yesus, amin. Kita mau katakan suka-suka untuk Tuhan. Haleluya. Ada jempol ya, saudara. Kita mau goyang untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup dari tabur.
Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Ngos-ngosan ya saudara. Tapi kita senang memuji Tuhan, kita sukacita memuji Tuhan. Saudara, izinkan saya sedikit menceritakan kasih Tuhan. Minta waktunya Pak Gem untuk menceritakan cita kasih Tuhan dalam hidup saya. Jadi seperti yang kita tahu semua, kemarin saya sakit, sempat diinfus. Dan sebelumnya saya menceritakan, saya itu tinggal di tempat saya yang sekarang itu, kontrakan saya yang sekarang itu semenjak saya hamil Marcel umur 8 bulan. Mengandung Marcel 8 bulan, saya udah di tempat yang sekarang itu ngontrak. Sampai sekarang, berarti sekitar kurang lebih udah 16 tahun saudara. Wow, lama banget kalau kontrak kalau beli rumah udah lunas ya. Doakan saudara supaya suatu hari nanti saya bisa beli rumah, amin. Supaya nggak kontrak terus. Puji Tuhan. Dan karena selama itu saya dengan yang punya kontrakan itu udah kayak keluarga saudara. Saya juga pernah ketemu ya mencongnya waktu makan di luar sama yang punya kontrakan, saya keluar makan dan dia itu udah seperti keluarga bagi kami di situ. Dia baik banget saudara. Kadang-kadang semua yang saya pakai ini dia yang belikan saudara. Kalau dia pergi ke mall, nih kan dia panggil saya mama, mah, nih kemeja buat ke gereja, nih sepatu buat ke gereja. Dia udah baik banget saudara. Ke Marcel kalau tahun ajaran baru dia berikan alat tulis, sepatu gitu. Pokoknya baik banget saudara, udah kayak keluarga. Dan tahun kemarin dia mendapat musibah saudara, kakinya patah, dia nggak bisa ngapa-ngapain di tempat tidur. Secara manusia melihat orang yang begitu baik sama kita, saya merasa perlu gitu ya, maksudnya membalas kebaikan dia gitu ya. Saya semenjak itu saya ngurusin dia siang malam, saya sampai ke kamar mandi sama saya, pokoknya semua kebutuhan dia saya ngurus, sampai rumahnya dia saya pel sampai hari ini. Jadi kebiasaan saya hari ini kalau sore itu jam 4 sore itu saya ke rumahnya dia untuk membersihkan rumahnya, ngepel, ganti spray segala macam, pokoknya semua saya gitu. Itu karena saya pengen balas budi ya, dia udah begitu baik sama saya gitu, jadi saya mau balas budi gitu. Waktu saya beres-beres rumahnya dia itu saya sambil ngepel gitu saudara ya. Saya nyanyi sambil nyanyi gitu ya. Ini aku semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Saya waktu nyanyi begitu, saya seperti ada apa ya, nggak tahu entahlah itu apa suara Roh Kudus apa gitu ya. Apa yang sudah kamu berikan pada Tuhan, katanya gitu. Kepada manusia yang udah baik sama kamu sampai sedemikiannya mau membalas budi kepada manusia. Lalu kepada Tuhan Yesus yang sudah mati buat kamu di kayu salib, apa yang sudah kamu beri, katanya gitu. Di situ saya langsung diam saudara. Saya langsung menangis di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya gitu. Apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan. Dan waktu itu di gereja kan yang full time udah nggak ada saudara, udah nggak ada yang bersih gereja. Terus di situ Roh Kudus katakan, rumahku nggak ada yang membersihkan, katanya. Rumah orang kamu bersihkan sedemikian rupa supaya kelihatan bagus, kelihatan bersih. Lalu tapi rumahku engkau tidak pedulikan, katanya gitu. Dari situ saya diam. Saya berjanji pada diri saya sendiri, pada Tuhan, oh iya, mulai hari ini, oke Tuhan, saya yang bersihkan. Dengan sukacita saya semangat untuk membersihkan rumah Tuhan. Karena itu saudara, saya membersihkan gereja ini bukan pengen dilihat orang, maaf ampuni saya Tuhan, enggak sama sekali. Cuman saya sudah merasakan kasih Tuhan. Saya hidup dikelilingi dengan orang-orang baik pun tanpa campur tangan Tuhan mustahil saudara. Mereka tidak kenal saya dan mereka bukan keluarga, tapi mereka sedemikian rupanya peduli sama saya.
Dan seperti kemarin saudara, waktu saya sakit, tetangga saya itu ada beberapa orang perawat, 2 orang, yang satu perawat di RSUD, satu lagi di Mitra Family saudara. Kalau saya sakit mereka gercep saudara, buru-buru mereka, yang satu belikan obat yang buat diinfus ngambil di rumah sakit, yang satu belikan makanan segala macam gitu. Mereka gercep. Dan waktu saya dengar khotbah Pagem yang tentang anugerah dan penderitaan, di situ Pagem kan bilang kadang Tuhan itu memberkati kita, Tuhan bisa memberkati kita dari berbagai macam arah. Bahkan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk memberkati kita. Waktu itu Pagem bilang bahkan bangsa Israel dibekali sama orang Mesir ya, umat Mesir ya Om ya. Mereka semua bukan orang-orang percaya. Dan waktu Pagem bilang itu, saya ditegur Tuhan, semua yang kamu alami, orang-orang di sekeliling kamu memberkati kamu, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan. Karena kalau bukan karena Tuhan tidak mungkin saudara. Mereka semua orang-orang yang di luar Tuhan, tapi mereka memberkati saya, memberkati anak-anak saya di situ, sekeluarga. Mereka begitu peduli, bahkan dari hal-hal yang terkecil mereka peduli pada kami sekeluarga. Dan saya merasakan itu karena kebaikan Tuhan. Dan untuk itu, karena Tuhan sudah baik sama saya dan keluarga saya mau memberikan hidup saya sebisa saya untuk menyenangkan Tuhan, apapun itu. Terima kasih saudara. Dengan kesaksian saya bisa memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saudara, kita akan persiapkan persembahan kita. Yang bertugas saya persilakan untuk maju ke depan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kuduskan, layakkan persembahan kami Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin.
Kami percaya Engkau ada dan hadir dalam ibadah ini. Kami menghormati Engkau, kami menghargai Engkau. Tuhan, Engkau bukan melihat lahiriah dalam ibadah ini, tapi Engkau melihat setiap isi hati kami masing-masing. Apakah betul hati kami ini merindukan Engkau? Hati kami haus dan lapar akan firman. Kami percaya Tuhan, ketika hati kami begitu haus dan lapar rindu akan firman, Engkau akan penuhi itu dengan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ada pesan-pesan Tuhan yang Engkau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu ini. Oleh sebab itu Bapa, ampuni akan segala dosa dan kesalahan daripada hamba-Mu ini. Ampuni Bapa, dan kuduskan hamba-Mu ini oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus, sehingga hamba layak menjadi alat yang daripada Engkau. Juga ampuni semua dosa dan kesalahan daripada anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini, sehingga mereka pun layak menerima firman Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami minta Roh Kudus tolong kami. Bantu kami, berikan kepada kami iluminasi pada saat kami membaca merenungkan firman Tuhan bersama ini. Sebab tanpa-Mu Roh Kudus semuanya tidak ada arti apa-apa. Tapi ketika kami membuka hati kami fokus dengar firman Tuhan dan kami melibatkan Allah Roh Kudus, kami percaya setiap benih firman ini akan jatuh di tanah hati kami, tumbuh berakar dan berbuah 30, 60 dan 100 kali lipat. Tutup bungkus pemberitaan firman ini ya Bapa oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus, sehingga segala nasi rojat dalam bentuk apapun juga tidak akan mencuri benih ini. Fokuskan kami ya Bapa. Demikian juga hamba berdoa pada pagi ini untuk anak-anak-Mu yang sakit Bapa. Ada banyak anak-anak-Mu yang sakit saat ini Bapa. Hamba tidak bisa menyebutkan nama mereka satu persatu, tapi Engkau sangat tahu sekali siapa anak-anak-Mu yang sakit ini Bapa. Dan hamba berdoa dari atas mimbar ini, kuasa bilur-Mu ya Tuhan Yesus memberi kesembuhan buat mereka semua. Segala virus bakteri apapun juga Engkau angkat dan Engkau matikan itu. Hamba berdoa darah Yesus mengalir dalam tubuh mereka, memberi kesembuhan yang sempurna, sehingga mereka dipulihkan, diberi kesehatan kembali. Bila ada obat yang mereka minum, berkati Bapa, menjadi obat yang menyembuhkan dan memulihkan kesehatannya. Hamba menyerahkan anak-anak-Mu yang sakit saat ini ke dalam tangan. Juga anak-anak-Mu yang punya pergumulan masalah ke dalam tangan-Mu, hamba serahkan. Bapak percaya Engkau akan selalu berikan jalan keluar yang ajaib buat mereka. Terima kasih Bapa. Kami menghormati dan menghargai Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Saudara, harusnya hari ini jadwalnya adalah Pak Hendi. Beliau tidak bisa datang lagi saudara. Akhirnya saya harus menggantikannya. Kebetulan, sebetulnya bukan kebetulan ya. Yang seperti saya katakan, saya akan membawakan secara eksposisi mengenai khotbah tema 10 perintah Allah ini saudara ya. Nah, yang juga saya katakan bahwa membawakan hukum 10 perintah Allah ini sangat menguras energi dan pikiran saudara, karena ini inti dari seluruh hukum, baik itu dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yang sebetulnya kita semuanya harus memahami, mengerti akan isi 10 perintah Allah ini, karena ini berhubungan dengan apa? Dengan relasi kita dengan Dia, relasi kita dengan sesama. Dan hukum ini juga bicara mengenai hukum moral, saudara. Dan selain hukum moral juga hukum ini bicara mengenai hukum kasih.
Jadi di dalam 10 perintah ini ada 3 hukum, saudara. Hukum kasih, hukum moral, hukum relasi. Itu ada semua. Nah, memang secara harafiah, kalau kita baca dari Keluaran pasal 20 atau Ulangan pasal 5 itu kembali diulang lagi mengenai 10 perintah Allah. Kalau kita lihat sepertinya biasa saja, saudara. Tapi kalau kita jabarkan, kita renungkan, ya, ini begitu luar biasa sekali, saudara. Bahwa di dalamnya begitu terkandung hukum yang dahsyat dan luar biasa, dan itu berlaku dalam kehidupan saudara saya setiap hari. Hukum ini setiap hari berlaku dalam hidup saudara dan saya. Dan Tuhan juga rangkum itu dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kasihilah sama manusia dengan seperti dirimu sendiri. Dari kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Maksudnya apa? Bicara mengenai 10 hukum ini, saudara. Jadi hukum kasih itu ada di sini. Nah, kalau saudara dan saya yang sudah dilahir baru, kan otomatis kita punya kasih Allah di dalam natural kita. Kalau kita sudah punya kasih Allah, otomatis hukum ini berlaku, karena hukum ini juga bicara hukum kasih. Dari hukum pertama sampai hukum keempat itu kita mengasihi Allah. Dan hukum kelima sampai hukum 10 itu mengasihi sesama. Dan caranya ada di sini semua. Dan perlu penjabaran, saudara. Seperti yang lalu saya katakan, Salomo berusaha untuk memahami 10 hukum ini, sehingga kalau kita baca dari Amsal pasal 1 sampai pasal 10, itu bagaimana Salomo berusaha untuk menggali, memahami tentang 10 hukum ini. Itu ada kita temukan di Amsal pasal 1 sampai pasal 10. Kita bisa pelajari itu, saudara. Jadi betapa kaya dan luar biasanya hukum ini, saudara. Nah, apalah arti hidup kita sebagai orang Kristen kalau kita nggak ngerti hukum ini? Karena sekali lagi hukum ini yang harus terus mewarnai, menghidupi kehidupan saudara dan saya, kerohanian kita. Baik itu keluarga, rumah tangga kita, sesama kita, dalam pelayanan, dalam segala hal, dalam usaha, dalam pekerjaan. Hukum ini terlibat di dalamnya, saudara. Karena di dalamnya sekali saya katakan ada hukum kasih, ada hukum moral, ada hukum relasi, saudara. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke poin selanjutnya, saudara. Keluaran 20 ayat 3 ini hukum yang pertama, dikatakan firman Tuhan kan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, siapa Allah lain di hadapanku? Ini hal yang penting harus saudara dan saya mengerti, saudara. Siapa Allah lain di hadapanku? Yang waktu minggu lalu saya katakan sesungguhnya di dunia ini hanya ada satu Allah saja. Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan tidak ada Allah lain di muka bumi ini, di seluruh alam semesta ini, selain Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Selain kita tahu Allah yang ada di sini, nggak ada Allah. Pengertian Allah lain itu karena dosa yang menyesatkan manusia, sehingga manusia bisa percaya ada Allah ini, artinya dewa ini, dewa itu. Itu sebetulnya tidak ada sebetulnya, saudara. Tapi karena dosa yang menciptakan itu, akhirnya manusia, orang-orang yang berdosa ini berusaha menciptakan Allah lain. Nah, ini yang dimaksud, saudara. Siapa Allah lain di hadapanku? Allah lain. Saudara perhatikan ya. Saya tulis kata perhatian ya. Perhatikan. Pengajaran itu penting ya. Tanpa pengajaran yang benar, maka akan membawa kita kepada pengenalan Allah yang salah. Kalau kita terima pengajaran yang salah, otomatis kita akan mengenal Allah yang salah, walaupun itu di gereja, saudara. Walaupun itu di gereja. Pernah saya katakan dulu kan, berapa kali saya katakan di dunia ini ada dua gereja. Gereja organisme dan gereja organisasi. Gereja organisme adalah gereja yang Tuhan bangun, yang berpusat kepada Allah yang benar. Gereja organisasi adalah yang berpusat kepada kehendak manusia, selera manusia. Ya tentu itu adalah gereja dalam tanda kutip, saudara. Dan itu ada, saudara. Nah, pengajaran itu penting. Tanpa pengajaran yang benar, maka akan membawa kepada pengenalan Allah yang salah.
Di dalam Keluaran pasal 32 kalau kita baca ayat 1 sampai 6, ya, kita nggak usah baca, waktu begitu penting saat ini. Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 6, bagaimana bangsa Israel saat itu mereka menunggu Musa. Mereka tunggu selama 40 hari 40 malam. Musa tidak turun dari puncak gunung Sinai. Tidak turun juga. Mereka sangka Musa ini mati karena 40 hari 40 malam ada di gunung Sinai, di puncaknya, saudara. Kalau sudah baca nanti ada tuh. Jadi mereka kan, wah ini Musa udah mati atau meninggalkan kita, begitu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka melalui Harun minta dibuatkan dalam tanda kutip Allah. Dan Harun itu kakaknya Musa. Lalu akhirnya apa? Harun kumpulin semua bangsa Israel, ya. Itu ada di lereng gunung Sinai. Harun katakan, ayo kumpulin emas dikumpulin semua. Lalu dibuat patung lembu emas. Itu ada di Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Dan setelah lembu emas ini jadi, lalu bangsa Israel dipimpin oleh Harun, saudara. Harun itu imam, saudara. Imam besar. Yang Allah sendiri yang pilih Harun sebagai imam besar. Lalu Harun katakan apa kepada bangsa Israel? Inilah Allah yang telah membawa kita keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, yang akan membawa kita ke tanah perjanjian. Sudah bayangin, seorang Harun bisa menjadikan lembu emas dan disembah, dan mereka katakan ini Allah loh yang bawa kita keluar dari tanah perjanjian, dari tanah perbudakan. Tujuan daripada Harun itu nggak salah sebetulnya, tapi karena dia tidak mengenal Allah dengan benar, akhirnya dia ciptakan lembu emas itu. Dan lembu emas salah satu dewa yang paling dihormati di kota Mesir, di negara Mesir, di dalam kerajaan Firaun. Lembu itu sangat dihormati sekali, sangat didewakan. Jadi Harun mengambil dewa daripada yang paling hebat lah gitu ya, yang paling nomor satu atau yang paling diutamakan di kerajaan Firaun. Tapi tujuannya sebetulnya kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi karena pemahaman pengenalan akan hukum belum benar, itu Harun belum mengenal yang dengan baik dan benar, akhirnya menciptakan sosok Allah dari lembu emas. Karena dari pengetahuan Harun ketika dia tinggal di tanah Mesir. Saudara, kenapa saya katakan Harun salah? Karena memang saat itu hukum belum diturunkan, saudara. Hukum belum diturunkan. Dan 10 tulah pun itu secara supranatural bicara sama khususnya kepada Musa. Dan ketika Musa terima 10 hukum ini dari Keluaran pasal 20, lalu Musa sampaikan itu kepada bangsa Israel. Dan lalu Allah berfirman lagi kepada Musa. Allah membuat peraturan-peraturan. Dari pasal 20 ini ya dilanjutkan sampai pasal 23, 24 kalau nggak salah. Itu Allah membuat peraturan-peraturan. Udah mulai dibuat hukum. Selain 10 hukum perintah lainnya. Ini hukum inti. Lalu ada peraturan-peraturan tambahan hukum. Peraturan-peraturan. Lalu Musa turun kembali. Waktu itu bulan 40 hari. Turun kembali kepada bangsa Israel. Lalu dilegalkan dengan darah lembu untuk bahwa ini peraturan yang Allah berikan selain 10 hukum. Dan lalu saat itu dari kalau nggak salah Keluaran pasal 24 di mana Musa kembali Allah panggil, kamu naik kembali ke puncak gunung. Ke puncak gunung sini. Lalu Musa berangkat lagi ke gunung sini. Nah, di situ dia tinggal 40 hari 40 malam. Lalu Allah memberikan kembali hukum yang berupa perintah-perintah. Jadi ada hukum peraturan, ada hukum perintah. Dan hukum perintah itu dicatat mengenai perintah bagaimana tata cara ibadah dan lain sebagainya ada. Saudara baca nanti dari Keluaran pasal 24 sampai Keluaran pasal 31. Baca, saudara. Saya udah baca, saudara. Jadi ada peraturan dan
perintah. Dan ketika menerima hukum yang kedua, hukum perintah ini, Musa ada di puncak gunung Sinai itu selama 40 hari 40 malam. Nah, disitulah bangsa Israel jatuh dalam dosa penyembahan kepada lembu emas. Karena sekali lagi, karena hukum saat itu belum diturunkan, sehingga akhirnya walaupun Harun ditunjuk sebagai imam besar, dia belum mengenal akan hukum-hukum Allah. Sehingga fokusnya salah tujuannya kepada Allah Abraham, tapi faktanya dia menyembah kepada Allah yang salah, lembu emas. Dan Tuhan murka, saudara. Kalau kita baca dari Keluaran pasal 32, Tuhan murka. Bahkan di dalam Keluaran 33, pasal 33, Tuhan berkata kepada Musa, sekarang begini aja, kata Tuhan. Bangsa ini bebal. Bangsa ini keras kepala. Kamu tetap menuju tanah perjanjian, kata Tuhan. Tapi aku tidak akan menyertai bangsa ini lagi. Aku akan utus malaikat untuk membawa mereka masuk tanah perjanjian. Musa tahu. Saat Tuhan berkata gitu, Musa katakan apa Tuhan? Kalau engkau tidak menyertai, aku tidak akan jalan. Tetap tinggal di gunung Sinai. Tetap di lereng gunung ini kami tinggal. Kata Tuhan, bukankah aku akan suruh malaikatku yang menyertai? Kan sama aja, gitu kan? Musa tetap minta Tuhan yang menyertai. Musa tahu betapa pentingnya relasi dengan Allah, bukan dengan malaikat. Musa tahu itu, saudara. Sehingga Musa tidak mau. Kalau Tuhan tidak menyertai, kami tidak akan jalan. Akhirnya apa? Dalam tanda kutip, saudara ya, Tuhan mengikuti kemauan daripada Musa. Tidak lagi malaikat Tuhan, tapi Tuhan yang menyertai bangsa itu, yang bebal ini, saudara. Dan kita juga tahu kalau kita baca dalam Ulangan 32 bagaimana Allah memberikan syair nyanyian-nyanyian kepada Musa untuk dinyanyikan buat bangsa Israel angkatan kedua ketika masuk tanah perjanjian. Kalau saudara baca tentang nyanyian Musa ini, saudara, bagaimana dalam nyanyian itu berbuat bahwa nanti kalau kamu masuk tanah perjanjian pun kamu akan jatuh dalam dosa, kamu akan menyembah berhala kembali. Semua dalam pengetahuan Tuhan, dalam kontrol Tuhan. Tapi karena Tuhan komitmen dengan perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub, tetap bangsa yang bebal ini tetap menjadi umat pilihannya. Itu kedaulatan Tuhan, kita nggak ngerti, saudara. Dan seperti saya katakan, kalau saudara betul dipilih menjadi anak Allah, menjadi orang yang percaya, Tuhan yang bela saudara, bukan kita. Sekalipun kita jatuh dalam dosa, Tuhan akan bela. Karena kita anak-anak Allah. Nah, saudara, jadi kita harus pahami hal ini, saudara. Lalu di dalam Hosea pasal 4 ayat 6. Hosea pasal 4 ayat 6 dikatakan apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Yang sebetulnya dalam bahasa asli disebut umatku binasa karena kurang mengenal Allah. Bukan tidak mengenal, kurang mengenal Allah. Itu dalam bahasa aslinya. Tapi dalam bahasa Indonesia, umatku binasa karena tidak mengenal. Kata tidak mengenal sama kurang mengenal beda sebetulnya, saudara. Betul nggak? Kalau tidak mengenal betul-betul kita nggak kenal siapa Allah. Betul nggak? Tapi dikatakan dalam bahasa asli sebetulnya umatku binasa karena kurang mengenal Allah. Nah, demikian juga saudara dan saya di sini. Kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tahu Dia mati dan bangkit buat kita. Kita tahu ketika Dia hari ke-40 Dia naik ke surga dan diutus Roh Kudus. Kita percaya semua itu. Tetapi kalau saudara secara pribadi tidak mengenal pribadi Yesus dan tidak bisa mempertanggungjawabkan itu, berarti saudara adalah anak-anak Allah yang kurang mengenal Allah, kurang mengenal Yesus. Berapa pentingnya kita memahami dan belajar ini, saudara. Seringkali saya katakan, saudara, Alkitab ini identitas Yesus Kristus. Kalau saudara bisa ngerti ini, tahu ini, berarti sudah tahu siapa Yesus. Ada di sini. Bukan ada dalam mimpi. Bukan ada dalam penglihatan. Tidak. Tapi lewat firman ini sudah bisa baca. Pribadinya ada di sini. Identitasnya itu firman Tuhan. Kitab Hosea itu menggambarkan apa, saudara? Menggambarkan satu kecemburuan Allah pada bangsa Israel.
Di mana Hosea diperintahkan Allah supaya menikahi Gomer, si pelacur. Dan dari Gomer dia punya 3 anak. Tapi sebetulnya anak yang dilahirkan oleh Gomer itu sebetulnya bukan hasil persetubuhan antara Hosea dengan Gomer. Tapi itu karena perjinahan Gomer dengan laki-laki lain, laki-laki hidung belang. Akhirnya lahirlah anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Karena mau nggak mau karena statusnya istri daripada Nabi Hosea, jadi itu tetap anak Hosea. Yang sebetulnya itu bukan anak Hosea. Kalau sudah baca dengan teliti, banyak orang salah paham tentang hal ini, tentang perkawinan Hosea dan Gomer. Seolah Hosea punya anak dari Gomer, betul, tapi bukan karena hasil persetubuhan dari Gomer dan Hosea dan Gomer. Itu karena hasil perjinahan Gomer. Dikawini, Allah yang suruh sendiri, ayo hampiri Gomer, nikahi dia. 3 kali mengandung, 3 kali berzina. Artinya apa? Ini sebagai bentuk gambaran Allah begitu marah kepada Israel. Jadi ini menggambarkan antara perkawinan antara Allah dengan bangsa Israel yang terus berzina dan berzina. Artinya menyembah berhala, berpaling dari Allah. Allah begitu marah sehingga akhirnya memberikan satu contoh lewat Hosea, suruh mengawinkan Gomer. Ini Allah saking murkanya, saudara. Sehingga di dalam Yohanes Hosea pasal 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena kurang mengenal aku. Kenal tapi nggak kenal banget gitu, saudara. Hati-hati, saudara. Kalau kita tidak mengenal secara spesifik siapa Allah kita, kita nggak bisa, saudara. Hanya akan menciptakan Allah-Allah menurut versi kita, Allah-Allah menurut asumsi kita. Pemahaman asumsi ini harus hati-hati, saudara. Harus hati-hati, saudara. Kita bisa mengenal Allah yang benar, Yesus yang benar dari sini, nggak dari yang lain, saudara. Nggak dari mimpi, nggak dari penglihatan, nggak dari dalam tanda kutip sekarang kita tahu ada banyak hamba-hamba Tuhan yang selalu bernubuat A, B, C, D. Tidak dari sini. Kalau kita nggak baca firman, nggak mempelajari firman, kita nggak mempelajari bagaimana kita bisa mengenal Allah yang benar. Hukum 10 perintah Allah salah satunya hukum relasi, hubungan 2 arah. Allah dengan kita, kita dengan Allah. Hubungan relasi hanya bisa dibangun lewat firman Tuhan. Di sini Allah berbicara kepada saudara dan saya. Di sini kita tahu apa maunya Tuhan yang untuk kita lakukan. Apa maunya Tuhan, di sini kita bisa baca dan kita bisa mengerti. Bukan dari khotbah, saudara, tidak, dari sini. Dari ayat ini, saudara. Saya percaya Allah bisa berbicara lewat kita, lewat audible dalam hati bisa. Seperti kesaksian Kristen tadi di mana secara pribadi Tuhan tegur Kristen. Saya percaya kalau kita memang betul anak Allah, dan pasti ada hukum Allah di dalam hati kita. Kalau ada hukum Allah, berarti kita tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Jangan hanya status, saudara. Di tempat ini saudara boleh nyanyi, memuji dan menyembah, bahkan mungkin saudara menangis. Tapi Yakobus katakan apa di dalam Yakobus pasal 3? Dengan mulut yang sama kamu memuji menyembah Tuhan. Dengan mulut yang sama kamu memberkati Tuhan. Dengan mulut yang sama kamu memberkati sesama. Dengan mulut yang sama engkau mengutuki orang. Hati-hati, saudara. Bukankah itu sering terjadi termasuk saya, saudara? Dengan mulut yang sama saya menyampaikan firman. Dengan mulut yang sama saya berdoa. Dengan mulut saya memberkati, mendoakan jemaat. Setiap saya berdoa pagi, doa malam, saya selalu berdoa buat saudara. Berdoa dan berdoa. Saya bersahabat buat usaha saudara, pekerjaan saudara, kesehatan saudara, rumah tangga. Saya selalu buat dalam doa. Saya percaya juga Pak Tono berdoa untuk itu. Saya percaya juga Pak Hendy berdoa untuk itu. Tapi dengan mulut yang sama kadang-kadang saya pakai untuk apa? Untuk hal yang tidak benar. Hal-hal yang bisa membuat hati Tuhan itu berduka. Saya akui, saudara. Tanya istri saya. Berapa kali saya katakan di sini? Kadang-kadang saya di rumah juga suka kesal melihat ini dan itu, saudara. Akhirnya keluar ucapan kata-kata yang nggak bagus, saudara. Itu mulut yang sama yang saya lakukan, saudara. Jadi, bagaimana dengan kita? Ayo kita sadar diri.
Perbaiki hidup kita. Muliakan Tuhan dengan hidup kita. Kita nggak cukup memuliakan Tuhan di sini. Ini cuma 2 jam paling lama. 2 jam paling lama. Tapi dalam keseharian saudara dan saya, 1 hari 24 jam kali 7 hari. Potong 2 jam ibadah. Potong dah ya 2 jam, 4 jam. Berarti 1 minggu cuma 4 jam saudara memuliakan Tuhan. Itu pun kalau sungguh-sungguh. Nah sisanya sudah pakai untuk apa? Gak bisa. Hukum 10 perintahnya salah satu relasi. 2 arah, Allah dan kita dari Allah. Ini hukum relasi. Hubungan juga sesama kita, relasi juga. Saudara, nanti di hukum kedua kita akan melihat bagaimana Allah berjanji bahwa Dia akan memberkati kita. Dan janji berkat itu bukan berkat yang lain, sudah. Berkat materi loh, sudah. Ada di dalam hukum ini. Berkat materi, aku akan memberkati. Keturunan ke-1, ke-2, 3. Sebetulnya kata keturunan ke-1, ke-2, ke-3 itu bukan bicara. Berarti kalau saya punya anak, itu keturunan saya yang pertama, betul? Kedua apa? Cucu. Ketiga, cicit. Keempat, apa? Kan pengertian di dalam 10 hukum ini sampai keturunan keempat, betul nggak? Sebetulnya itu bukan itu. Dalam kata aslinya itu generasi. Berarti generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, berarti kalau bicara generasi itu bisa ratusan tahun, saudara. Sudah bayangin. Itu janji Allah. Tapi kalau kita betul-betul mengenal Allah yang benar. Jadi mengenal Allah yang benar nggak cukup di gereja, dalam keseharian kita. Saya nggak tahu di tempat pekerjaan saudara, di kantor saudara bagaimana. Apakah saudara juga ada relasi dengan Tuhan dan sesama? Seperti itu, saudara. Jadi pengenalan akan ada begitu penting, saudara. Lanjut. Di hadapanku. Nah, yang pertama, jangan ada Allah lain. Tadi saya sudah jelaskan ya. Lalu yang kedua, di hadapanku. Ya. Renungkan posisi kita ini di hadapan Allah. Berarti setiap detik dalam kehidupan kita hidup di hadapan Allah. Sudah perhatikan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kata di hadapanku itu dalam bahasa aslinya, itu dalam tata bahasa hukumnya, itu berarti setiap detik dalam hidup saudara saya, kita selalu hidup di hadapan Allah. Berarti Allah selalu menghadap kita, dan kita selalu ada di hadapan Allah setiap detik dalam hidup saudara saya. Ketika saudara jatuh dalam dosa, ketika saudara melakukan hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan, tetap Dia melihat kita, dan kita lakukan itu di hadapan Dia. Saudara bisa tidak setia dengan istri atau dengan suami. Ketidaksetiaan itu ketika suami atau istri tidak tahu, betul? Betul, benar. Tapi firman Tuhan katakan di hadapanku, artinya Dia selalu ada setiap detik dalam hadapan kita. Sudah bayangin, dan itu sudah seperti itu. Jadi katakan di hadapan ini setiap detik kita ada hidup di hadapan Dia. Dia selalu ada di dalam diri kita. Kita pahami ini, saudara. Berarti dimanapun kita berada, kita hidup ada di hadapan Dia. Dimanapun berada, nggak lepas dari pandangan Dia. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 20 apa pasal berapa dikatakan kita bergerak, kita hidup di dalam Dia. Yang arti dalam istilah teologi disebut panentheism. Panentheism artinya apa? Kita hidup dan bergerak di dalam Dia. Contoh seperti ruangan ini, kita bergerak dalam ruangan ini, kita nggak keluar dalam ruangan ini, tapi di dalamnya kita tahu ada Allah hadir. Kita hidup dalam areanya Allah. Jadi kita hidup dalam 2 waktu. Waktu dunia dan waktu Allah. Ada, kita hidup di punya 2 waktu itu. Coba saudara renungi. Ayo kita renungi sama-sama. Pahami bahwa Dia selalu ada di hadapan kita. Kita selalu ada di hadapan Dia. Ini setiap detik, ya, seperti itu. Bila kita percaya kita ada di hadapan Allah, yang pertama apa? Hati yang takut akan Allah dan ketaatan akan hukum menjadi bukti kita menghormati kehadiran Allah.
Jadi kalau kita percaya dia ada di hadapan kita dan dia selalu ada di hadapan kita, artinya apa? Hati takut akan Allah dan ketaatan hukum menjadi bukti kita menghormati kehadiran Allah. Sudah bisa baca itu di dalam Amsal pasal 1. Takut akan Tuhan awal dari hikmah, dari pengetahuan. Dan terus di situ di mana Salomo bicara tentang hikmah, tentang firman Tuhan. Artinya apa? Salomo mau mengungkapkan, mengingatkan orang yang punya hati takut akan Tuhan, dia menghormati kehadiran Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia punya pengetahuan akan firman Tuhan. Artinya dengan pengetahuan firman, dia akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau sudah baca itu ada di dalam Amsal pasal 3. Itu ada semua. Saya nggak bisa jelasin detail, tapi nanti sudah baca. Tapi saya yakin sudah nggak baca. Saya yakin itu saudara. Ya, seperti itu juga baca. Ya, Amsal pasal 1, pasal 2, pasal 3. Ini bicara mengenai hati takut akan Tuhan dan ketaatan menjadi bukti kita menghormati, menghargai Allah. Seperti itu. Yang kedua, kemuliaan Allah pasti hadir dan dalam kemuliaan Allah itu selalu ada mujizat. Jadi saudara, kalau Allah hadir dan Allah hidup di dalam kita, Allah ada di hadapan kita, berarti kalau Allah hadir, kemuliaan Allah selalu ada di dalamnya. Sebab Allah hadir, kemuliaannya juga pasti ada. Kalau kemuliaannya ada, pasti mujizatnya itu ada. Bicara mujizat, bicara apa? Bicara mujizat, bicara sesuatu yang luar biasa. Satu, keselamatan itu anugerah keselamatan, mujizat yang terbesar. Yang kedua, mujizat itu bisa terjadi dalam segala hal. Ketika kau punya pergumulan, kau punya masalah, apapun, mujizatnya selalu ada. Karena kita hidup di hadapan Allah, apapun yang kita alami menjadi pergumulan kita, Dia tahu dan semua itu dalam kontrol Allah. Allah selalu tahu detail hidup saudara, pendirian saudara, apapun saudara, Dia sangat tahu karena Dia ada di hadapan kita. Dia selalu melihat. Kita suami istri satu rumah. Tapi ketika kita dalam kesendirian, istri kita, suami kita tahu nggak? Nggak tahu. Tapi Dia selalu hadir 24 jam. Ketika engkau menderita, ketika engkau punya pergumulan apapun, Dia ada dah. Dia tahu itu. Saudara nggak sendiri. Oke? Kita harus paham ini, saudara. Kita punya konsep pikiran betul. Dia ada selalu di hadapan lu. 1 hari 24 jam. Ada di hadapan. Seperti itu ya. Jadi kalau Allah hadir, kemuliaannya hadir, dan pasti mujizatnya juga ada. Ya, lanjut. Ketiga, di hadapanku. Di hadapannya bangsa Israel menjadi budak selama 430 tahun. Budak fisik dan budak dosa atau berhala. Kenapa Allah diam padahal semua ini ada di hadapannya? Allah punya waktu, Allah punya rencana, Allah bekerja sesuai rencananya. Kejadian 3, Kejadian 15 ayat 13 14 Saudara. Di mana dikatakan di sini di hadapannya. Artinya apa? Ketika bangsa Israel menjadi budak 430 tahun. Allah apa diam? Allah apa tidak tahu? Dia tahu. Karena Dia sudah membuatkan itu di dalam Kejadian 15. Sudah baca Kejadian 15 ayat 13-14 di mana Allah berkata kepada Abraham saat itu, Abraham, kata Allah, nanti keturunanmu di Mesir akan menjadi budak selama 430 tahun. Itu Allah sudah katakan, Allah sudah nubuatkan itu. ...430 tahun sudah dinubuatkan. Dan berarti saudara pikirkan coba 430 tahun, 4 keturunan ada di Mesir. Mereka hidup menderita, bahkan mereka jatuh dalam dosa menyembah berhala. Semua dalam kontrol Allah, semua dalam kedaulatan Allah, semua dalam rencana Allah. Enggak lepas, saudara. Enggak lepas. Tapi sudah ketika waktu Allah tiba, Dia turun tangan. Dia berkarya. Dia buktikan bahwa aku Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Aku Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Itu Dia. Sudah di hadapan Allah kita hidup. Apa yang kita hadapi saat ini, apa yang kita alami, penderitaan, apapun, percayalah, Dia punya waktu atas hidup saudara dan saya. Yang mungkin sudah dalam pergumulan, yang kayaknya Tuhan saya udah gak kuat. Percayalah, Dia tetap ada dan sudah hidup dalam rencananya.
kita hidup dalam rencananya, kita hidup dalam kehendaknya, kita hidup dalam koridornya, sehingga pada waktu Allah tiba nanti, Kairosnya tiba, Tuhan akan tolong saudara. Yang sakit pasti Tuhan sembuhkan. Yang punya masalah apapun pasti Tuhan buka jalan. Asal saudara percaya Dia hidup di hadapan kita. Ini penting. Janganlah kita berkata, Tuhan mana? Tuhan kau diam, Tuhan kau tidur. Tuhan di mana? Tidak, Dia ada di hadapan saudara dan saya setiap detik dalam hidup kita. Berarti semua dalam kontrol Dia. Kita hidup dalam rencananya. Saudara, Injil berkata apa? Kita hidup dimulai dari anugerah. Kita berjalan dalam anugerahnya. Dan kita nanti diakhiri dalam anugerah. Berarti kita hidup dalam hukum anugerah Allah. Dan Dia bertanggung jawab atas itu. Dan nangkep ya. Lanjut. Setelah waktu Allah tiba, Allah menjadikan Israel menjadi bangsa khusus karena adanya perjanjian dengan Abraham. Lebih khusus lagi kita yang adalah rumah Allah, di dalam kita ada 10 hukum. Waktu yang pertama saya sudah jelaskan ya, bahwa waktunya setelah waktu Allah tiba 430 tahun baru Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Itu menurut waktu Allah semua. Demikian juga saudara dan saya, saudara ya, di mana kita khusus. Karena kita ini bukan bangsa perjanjian. Kita ini bukan bangsa perjanjian, tapi kita anak-anak perjanjian, lebih khusus lagi. Kita sebetulnya lebih istimewa daripada bangsa Israel. Bangsa itu secara bangsa, secara nasional. Tapi kita secara pribadi, kita secara pribadi sebagai anak-anak perjanjian, kita secara pribadi sebagai anak-anak Allah. Bukan bangsa pilihan, kita anak pilihan. Pribadi-pribadi, lebih khusus lagi, lebih istimewa lagi. Jadi saudara dan saya punya posisi yang sangat istimewa di hadapan Allah karena kita dipilih secara pribadi. Dan firman Tuhan katakan apa? Di dalam Efesus pasal 1 dan 4, sebelum dunia ini ada, aku sudah pilih engkau menjadi umat pilihanku. Dan di dalam Wahyu pasal 13 ayat 8 firman Tuhan katakan apa? Sebelum dunia ini ada, nama kita sudah tertulis dalam buku anak domba Allah. Itu jelas semua. Dan masih ratusan ayat lagi mengenai predestinasi. Kata predestinasi seringkali orang disalahpahami, sudah. Apalagi orang-orang karismatik selalu berkata, oh predestinasi punya Calvin, predestinasi punya Reform. Tidak, Alkitab yang mengatakan itu predestinasi ada di sini. Jadi predestinasi itu bukan punya Reform, tapi punya Alkitab ada di sini. Maka kita perlu belajar supaya kita ngerti. Nggak picik dalam pengetahuan Alkitab dan firman Tuhan. Di sini sekarang PA itu setiap minggu keempat, setiap Jumat keempat. Saya berharap saudara terlibat lah, ikut PA saudara. Cuma kasih persembahan doang saudara. Ya, wajar persembahan. Mau kasih 1000 perak juga nggak apa-apa saudara. Loh, mending bebek 1000 perak kita tapi tulus sukacita daripada ngasih 1 juta gremek saudara, kepaksa. Ngerti nggak? Ya tapi lebih bagus lagi 1 juta nggak kepaksa, puji Tuhan saudara. Kan gitu ya. Oke ya. Lanjut. Hukum pertama dalam perjanjian baru ya. Itu hukum pertama ini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum pertama dalam perjanjian baru kita lihat masih ada puluhan ayat ya di dalam perjanjian baru, tapi saya cuma ambil 2 ayat. 1 Korintus pasal 8 ayat 6 di firman Tuhan katakan demikian saudara. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Betul? Satu Allah saja di dunia ini. Monoteisme. Ya. Tapi satu Allah dengan 3 pribadi Tritunggal, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan penciptaan, yang karena Dia kita hidup. Di sini bicara mengenai 2 pribadi, sudah, pribadi Bapa dan pribadi Anak, pribadi Allah dan pribadi Firman Tuhan. Di sini bicara mengenai 2 pribadi dalam ketritunggalan, saudara. Jadi jelas sekali dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6, Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa hanya ada satu Bapa saja, satu Allah saja, itu Bapa kita, dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang telah menjadikan seluruh alam semesta ini.
Dan ini berhubungan dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Dan ini juga berhubungan dengan Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 20 sampai ayat 31. Ini berhubungan semuanya, Saudara. Tapi kan saya tidak bahas semuanya itu terlalu panjang, Saudara ya. Jadi ini sangat berhubungan dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, berhubungan dengan Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 31. Ini siapa yang ciptakan Yesus? Firman yang telah menjadi manusia itu, ya. Oke, lanjut. Yakobus 2:19 firman Tuhan katakan gini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Saudara dan saya percaya kan kita punya Allah yang satu, betul? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Jadi saudara jangan bangga, saya kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah tahu Yakobus pasal 2 firman Tuhan katakan apa? Iblis juga percaya, setan juga percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Setan juga percaya Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Itu setan percaya. Dan saudara tahu, setan itu lebih kenal Yesus daripada saudara dan saya. Ya seperti handphone tadi yang bunyi. Coba renungin aja saudara. Dia, setan aja tahu, kenal. Dia lebih kenal dari kita. Dia kenal ada malaikat. Malaikat penghulu, malaikat yang menjadi pemimpin pujian di dalam kerajaan surga saat itu. Dia tahu banget, dia dekat dengan Allah Bapa, dengan Allah Anak, dengan Allah Kudus, dia tahu. Bahkan dia tahu ketika dia mendengar nama Allah, gemetar, takut. Cuma takutnya dia sama kita beda. Kalau kita takut akan Tuhan karena kita menghormati Allah, menghormati kekudusannya, menghargai firman-Nya, mentaati firman-Nya. Tapi kalau dia takut karena Allah itu penuh dengan kemurkaan, dengan hukum. Hati-hati saudara. Dia gemetar karena dia tahu dia akan dihukum selama-lamanya. Tapi saudara dan saya takut bukan karena itu. Karena kita menghormati, menghargai Dia Tuhan dan Juru Selamat kita dan Allah kita. Pahami ini saudara. Lanjut. Hukum kasih dan relasi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati jiwa dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebab dari kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Tuhan dan kitab para nabi. Ini inti daripada 10 perintah Allah. Hukum kasih, mengasihi Allah, mengasihi sesama. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam hukum ini sudah. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati jiwa, dengan segenap akal budimu. Saudara, kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 6, itu Yesusnya mengutip dari Ulangan pasal 6. Tapi di dalam Ulangan pasal 6 tidak ada akal budinya, saudara. Cuma sampai kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati jiwamu, tidak ada segenap akal budi. Ini yang menjadi fenomena juga, yang menjadi dalam tanda kutip kalau dalam apologetika itu seringkali salah. Nah ini firmannya udah ditambah lagi sama Yesus katanya. Tidak saudara. Tata akal budi menurut bahasa Ibrani itu adalah hati. Hati termasuk akal budi, itu menurut tata bahasa Ibrani. Tapi di dalam penulisan ini Yesus berkata dalam tata bahasa Yunani. Tata bahasa Yunani, hati itu bukan pikiran. Hati itu masuk dalam jiwa. Tapi dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani, hati itu termasuk dalam pikiran. Hal yang berbeda dalam dua hukum. Kita harus pahami ini. Kalau kita nggak pernah belajar teologi dengan benar, kita akan terjebak dalam bahasa yang terbatas ini, saudara. Kita harus pahami itu, saudara. Ya. Jadi dampak dari hukum kasih akan lahir hukum moral. Dampak dari hukum kasih akan melahirkan hukum moral, itu pasti. Nah, hukum moral ada di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Nanti sudah bacalah. Waktunya udah terlalu lama sudah ini, udah hampir 1 jam sudah saya khotbah. Kita nggak konsentrasi lagi saudara. Ya. Jadi dampak hukum kasih itu akan melahirkan hukum moral. Hukum moral ada di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Baca ya. Saya nggak baca 4 sampai 8, nggak baca, menghemat waktu. Ya, jadi hukum kasih dan dampak hukum kasih melahirkan hukum
moral, betul? Hukum moral di mana? Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai deh. Nanti baca ya. Ya, baca. Lanjut. Kita bisa kagum kepada Allah bukan karena Allah itu hebat, tapi kita mengasihi Allah. Itu juga dampak hukum kasih. Jadi kita kagum kepada Allah bukan karena Allah itu hebat, tidak. Tapi karena kita mengasihi Dia. Kita mengakui dengan jujur, Tuhan, Engkau dahsyat luar biasa. Kita kagum sama Dia karena kita mengasihi Dia. Bukan karena Dia hebat dalam pengertian konsep manusia. Sudah nangkep maksudnya. Ya, lanjut. Perhatikan ini ya. Tanpa hati yang mengasihi, ini penting. Ini habis kan ya. Ini penutup ya. Tanpa hati yang mengasihi Allah, kita tidak bisa melakukan perintah Allah. Penting gitu ya. Ini poin. Tanpa kita mengasihi Allah, kita tidak bisa mentaati firman Allah. Tanpa kita mengasihi Allah, kita tidak mau baca firman dan merenungkan. Tanpa kita mengasihi Allah, tidak mau kita belajar firman Tuhan. Tanpa mengasihi Allah, kita tidak mungkin mempersiapkan waktu ketika bangun pagi, baca firman, merenungkan firman, bersafaat bagi Tuhan. Tanpa hati yang mengasihi Allah, kita tidak bisa melayani Tuhan. Tanpa mengasihi Allah, kita nggak bisa beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Ayo beribadahlah karena kita mengasihi Dia. Baca firman karena kita mengasihi Dia. Layani Tuhan kita karena mengasihi Dia, bukan karena PK. Tangkap saudara, bukan karena PK, tapi karena saya mengasihi Tuhan, saya melayani Tuhan. Saudara jujur, kalau saya bukan karena mengasihi Tuhan, saya nggak ada di sini, saudara. Saya pasti ada di Surabaya. Kalau saya bukan karena mengasihi Tuhan, saya ada di Surabaya. Itu pasti. Itu. Kalau bukan karena mengasihi Tuhan, saya katakan lagi, saya tidak ada di tempat ini. Saya pilih di Surabaya. Karena saya mengasihi Tuhan. Walaupun saya berdarah-darah di sini, saya tetap setia dengan Tuhan. Saya tidak butuh perhatian saudara. Saya hanya butuh perhatian Tuhan saja. Tanpa hati mengasihi sesama, tidak mungkin kita juga melakukan perintah Allah terhadap sesama. Yang kedua apa? Tanpa kita mengasihi Allah, tidak mungkin kita bisa melakukan perintah Allah untuk mengasihi sesama. Jadi kita cuma pakai topeng-topeng saja. Shalom, puji Tuhan. Tuhan mengasihi. Di belakang kita diomongin. Shalom, kita mengasihi. Tetap yang namanya pressure itu ada. Hitungan-hitungan usaha itu ada. Hitungan dagang itu ada. Udah ngerti maksud saya? Tanpa mengasihi Allah, kita tidak bisa mempraktekkan kaki Allah. Artinya kalau kita mengasihi Allah, berarti kita mengasihi sesama. Enggak mungkin. Tapi kalau kita mengasihi sesama karena motivasi, karena kedekatan, itu tidak ada nilai kekal di hadapan Allah. Tapi kalau kita mengasihi Allah, kita pasti mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi Allah, kita pasti mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi Allah, kita pasti mengasihi sesama. Dan kalau kita mengasihi Allah, mengasihi sesama, kita tidak pakai topeng rohani dengan satu dengannya. Kita bicara apa adanya. Yang seperti saya katakan, kalau kita nggak jujur sama diri kita, nggak mungkin kita bisa jujur sama Tuhan. Saya undang pemusik untuk naik ke atas. Kita akan nyanyikan satu lagu, saudara. Dan saya undang saudara bangkit berdiri. Engkau
adalah gembala pembina kita, yaitu Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ketika beliau menciptakan lagu ini, beliau pun dalam pergumulan yang berat, sehingga tercipta lagu ini. Dan lagu ini terinspirasi juga dari salah satunya Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Lagu ini jangan cuma kita hafal, kita katakan aku mengasihi Engkau Tuhan, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Saudara, jangan hanya sebagai satu ucapan yang manis, yang enak didengar, tapi aplikasinya tidak ada sama sekali, saudara. Sebab Tuhan itu melihat hati kita dan buah kita, bukan ucapan kita, bukan pelayanan kita yang bersifat lahiriah ini, tidak, saudara. Sebab firman Tuhan ini, lagu ini luar biasa sekali, dicuplik dari firman Tuhan, baik itu dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, diambil juga dari Yosua pasal 1 ayat 8, juga diambil dari Mazmur pasal 1. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Saudara, biarlah melalui lagu ini sebagai komitmen kita pada pagi dan siang ini kepada Tuhan, dan kita mau melakukan semuanya ini karena kita mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia, kita pasti mengasihi sesama dengan hati yang mengasihi Allah, sama dengan mengasihi Allah. Janganlah kita punya kasih karena ukuran timbal balik, karena ukuran untung dan rugi, bukan karena ukuran materi, bukan karena ukuran uang, bukan karena ukuran relasi, karena kedekatan, tidak. Tapi marilah kita bangun di dalam keluarga GBI Kristus Sejati ini, bahwa kita mengasihi karena kita mengasihi Allah. Mari saudara praktekkan ini, saudara, hukum kasih ini menjadi satu komitmen, saudara, yang mewarnai hidupan kita, baik dalam bergereja, berjemaat, maupun dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam berrelasi dengan sesama. Bangun dengan kasih ini, saudara. Maka saya percaya mujizatnya, pemeliharaannya, pertolongannya, berkatnya Dia akan berikan kepada saudara dan saya. Sebab Dia tahu, Dia memberkati saudara dan saya, karena Dia tahu dengan berkat itu engkau akan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sebagai bentuk komitmen kita kepada Tuhan. Dengan segenap
kami Tuhan, sidang jemaat-Mu di tempat ini. Satu tujuan kami rindu menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan, tapi mari Roh Kudus, Engkau tetap tinggal dalam hati kami, dalam hidup kami, menuntun langkah-langkah hidup kami Tuhan, supaya tujuan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan dapat kami lakukan setiap hari, setiap waktu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Pak Gembala, firman yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati Pak Gem dan keluarga. Haleluya. Pengumuman untuk seminggu ke depan. Hari Jumat di mana? Oh, di gereja. Hari Jumat jam 7 malam di gereja. Mari semua kita yang punya waktu, kita sisihkan waktu kita untuk sama-sama mengikuti Dan minggu depan tanggal 17 Agustus kita ada ibadah seperti biasa jam 9 pagi. Mari kita sama-sama untuk datang ibadah, dan di minggu keempat PA ya, setiap minggu keempat ada PA. Hari Jumat minggu keempat ada PA di gereja. Nanti diumumkan lagi lewat WhatsApp grup ya. Terima kasih. Kita mau tutup ibadah kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita dengan satu pujian. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoyang. Kau tak tergoyahkan. Amin. Kau tetap Allah. Sama-sama kita katakan lebih lagi. Terus sembah Tuhan. Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan, Allah dalam hidup kami. Amin. Tiada yang lain, hanya Engkau selamanya. Kau tetap Allah walau dunia bergoncang. Amin. Kau tak tergoyahkan dalam hidup kami Tuhan. Kau tetap Allah. Dengan kita katakan kau tetap Allah. Kasih lagi katakan kau Bapak, Ibu, dan Saudara semua, kita akan pulang ke rumah masing-masing. Arahkan hatimu kepada Tuhan, selalu jadi saksi bagi Kristus. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa melimpah-limpah di dalam hidupmu. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, karya keselamatan yang Dia berikan boleh menjadi harta terbesar dalam hidupmu. Dan biarlah kekuatan, penghiburan, penjagaan, sukacita, ucapan syukur, dan keberanian diberikan dalam persekutuan Roh Kudus menyertaimu
dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita.